Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Sintiasari dari kelas Basis Data 2 4D. Di sini saya akan mempresentasikan untuk demo minggu ketiga. Di sini studi kasus saya yaitu sistem database laundry. Untuk presentasi yang pertama yaitu mendemonstrasikan store prosedur. Di sini saya buat dua store prosedur. Untuk yang pertama itu store prosedur menampilkan laporan transaksi berdasarkan tahun dan bulan. Jadi sebelum masuk ke pembuatan store prosedur, di sini saya coba dulu ke query yang biasa. Nah, untuk tabel yang dipakai yaitu tabel transaksi. Nah, lalu untuk yang ditampilkan itu ada tahunnya, bulan, lalu jumlah transaksi pada tahun dan bulan itu sudah berapa, total beratnya juga berapa, dan juga total harganya berapa sebagai pendapatan. Untuk yang pertama itu menggunakan fungsi tahun untuk mengambil tahun dari kolom tanggal masuk. Lalu bulan sama tanggal masuk. Tahun, bulan, lalu menjumlahkan transaksi sudah berapa kali, berarti kolom ID transaksi jumlah transaksi, setelah itu menjumlahkan total berat, setelah itu menjumlahkan total harga sebagai pendapatan. Dimana nanti yang diambil itu tahun dan juga bulan, maka menggunakan kondisi mengambilnya itu tanggal masuk misalnya tahun 2026 dan misalnya bulan yang diambil yaitu bulan 1. Dikelompokkan berdasarkan tahun dan juga bulan. Coba dulu. Harga kurang turun. Nah, di sini tertampilkan hasilnya yaitu pada tahun 2026 bulan 1 jumlah transaksinya sebanyak 5.240, lalu total beratnya sebanyak 24.000 sekian kilo, lalu pendapatannya yaitu 184 juta sekian untuk total pendapatannya. Lalu masuk ke store prosedur. Buat dulu store prosedurnya. Create prosedur. Untuk nama prosedurnya misalnya laporan tahun dan juga bulan. Lalu ada dua parameter,
tahun dan juga bulan, karena memang laporan transaksinya itu berdasarkan tahun dan bulan. Jadi ada dua parameter, misalnya namanya P tahun, parameter tahun, untuk tipe datanya itu integer, lalu parameter yang kedua itu bulan, datanya juga integer. Setelah itu begin untuk mengawali dan end untuk mengakhiri, ditutup dengan delete lagi. Nah, setelah itu untuk SQL-nya itu dari yang tadi di copy aja. Nah, untuk where-nya ini, tahunnya itu diganti dengan nama dari parameternya, yaitu P tahun, lalu non-nya P bulan. Selesai. Prosedur berhasil dibuat. Lalu, karena prosedur berhasil dibuat, kita coba dengan cara memanggil prosedur tadi yang sudah dibuat. Itu namanya tadi FP laporan transaksi tahun dan bulan. Setelah itu kan ada dua parameter. Untuk parameter yang pertama itu tahun dan bulan. Lalu misalnya bulan 1, kita panggil lalu dari laporan transaksi tahun bulan. Oh, yang tadi belum. Ini terbuat. Nah, create prosedur berhasil dibuat. Selanjutnya kita panggil prosedurnya. Tadi namanya SP laporan transaksi tahun bulan. Panggil. Laporan. Nah, berhasil ya untuk start prosedur SP laporan transaksi tahunan. Hasilnya sama. Lanjut yang prosedur yang kedua, itu fungsinya untuk menampilkan laporan pemakaian mesin berdasarkan tanggal tertentu. Nah, di sini menggunakan tabel mesin dan juga tabel transaksi mesin. Untuk yang pertama itu sama seperti tadi di query biasa lebih dahulu. Mesin. Untuk selectnya akan ditampilkan itu nama mesin, setelah itu tanggal pemakaian TM, setelah itu berapa kali transaksi yang sudah dilakukan, berarti menjumlahkan dari ID transaksi mesin. Dan juga menampilkan total durasi pemakaian.
Sin. Lalu dikelompokkan berdasarkan tanggal pemakaian, ID mesin, dan juga nama mesin, di mana yang akan ditampilkan nanti itu mengambil dari tanggal pemakaian. Misalnya di tahun 2026 tanggal bulan 1 tanggal 1. Nah, ini sudah tampil di tahun 2026 bulan 1 tanggal 1, mesin cuci 1, jumlah pemakaiannya 31 dan durasi pemakaiannya 4740 menit. Jadi untuk durasi pemakaian itu durasinya menit. Dan juga mesin cuci 2, 3, dan 4 sama. Lalu masuk ke pembuatan store prosedurnya, sama seperti tadi. Ini laporan pemakaian mesin. In parameternya tanggal. Nah, karena parameternya tanggal, jadi data tipe datanya menggunakan date atau tanggal. Lalu untuk SQL-nya itu N. Dan juga ditutup SQL-nya mengambil dari query tadi. Lalu di where-nya ini tanggal mesinnya, tanggal pemakaiannya diganti dengan parameter tanggal. Kita buat stop prosedurnya. Ya, create prosedur berhasil dibuat. Lalu kita panggil cara all fp laporan pemakaian mesin. Dan parameternya itu tanggal, jadi 2026 11. Coba dulu. Laporan nah, tampil sama untuk hasilnya. Jadi store prosedur yang kedua ini juga berhasil dibuat. Lanjut untuk yang kedua, itu mendemonstrasikan store function. Nah, sama juga saya membuat dua store function. Untuk store function yang pertama itu menghitung perkalian antara
antara berat per kilo dikali dengan harga per kilo, dan nanti akan menjadi subtotal. Jadi stock function yang pertama ini mengotomatisasi subtotal. Untuk query-nya itu create function namanya subtotal. Untuk parameternya itu namanya misalnya P berat desimal kilo dan juga P harga desimal 10,2 dan desimal lalu ini karena nilainya lalu untuk SQL-nya itu kita membalikan nilai dari perkalian P berat dikali dengan P harga. Kita coba create function store function berhasil dibuat, lalu dicoba untuk menggunakan function subtotal. Misalnya input yang tadi itu berat dan juga harga, misalnya beratnya 2 kilo, lalu harganya misalnya sejuta aja 4.000. Bisa. Nah, jadi ketika beratnya 2 dan harganya 4.000, maka totalnya subtotalnya 8.000. Gitu, misalnya di pelanggan transaksi detail. Nah, misalnya nih beratnya 4 kilo dan juga harganya 7.000, dicoba 4 kilo lalu ininya 7.000, nanti hasilnya akan 28.000. Untuk store function yang pertama berhasil. Selanjutnya store function yang kedua itu untuk store function yang kedua yaitu menghitung sisa pembayaran pelanggan berapa. Jadi misalnya nanti inputnya misalnya total harganya itu 50.000. Nah, si pelanggan membayar setengahnya 25.000. Nanti sisanya yang tertampil ya adalah 25.000. Nah, untuk create function-nya itu misalnya namanya itu store function sisa bayar. Untuk parameternya itu ada 2. Yang pertama itu total harga dari yang akan dibayar sama pelanggan dan juga yang dibayar pelanggan saat itu berapa. Untuk SQL-nya yaitu
parameter total harga dikurangi dengan parameter total bayar. Nanti sisa bayar dari pelanggan itu berapa? Coba kita buat total bayar kurangi berhasil. Setelah itu kita coba namanya tadi bisa bayar, misalnya 50.000. Nah, sama pelanggan dibayar setengahnya 25.000, maka sisa bayar dari pelanggan tersebut adalah 25.000. For function berhasil dibuat. Selanjutnya yang ketiga, mendemonstrasikan trigger seperti sebelumnya. Saya buat 2 trigger. Yang pertama itu otomatis update total berat dan total harga di tabel transaksi setelah ada data baru masuk ke tabel transaksi detail. Nah, untuk SQL-nya buat create trigger. Untuk namanya itu misalnya trigger insert transaksi detail. Selanjutnya after insert di tabel transaksi detail. Lalu ini untuk SQL-nya. Nah, untuk SQL-nya yang pertama itu karena transaksi detail itu tersambung di tabel transaksi dan insert baru masuk ke tabel transaksi, maka update tabel transaksi set ketika total berat dan total harga. Total berat sama dengan total berat ditambah dengan di transaksi detail. Nah, ini per kilonya ditambah dengan berat per kilonya. Ini berat kilo. Selanjutnya total harga sama dengan total harga ditambah dengan harga per kilo ditambah dengan harga per kilo yang baru. Di mana ketika ditambahkan itu ID transaksinya sama dengan ID transaksi yang baru. Delimiter create trigger namanya trigger after insert transaksi detail. Selesai, kita coba trigger berhasil dibuat. Setelah itu kita coba tambahkan terlebih dahulu ke tabel transaksi. Insert into transaksi. Di mana ID
ID pelanggan, ID pegawai, tanggal masuk, lalu tanggal estimasi selesai, total berat, total harga, status transaksi. Dengan value, misalnya di ID pelanggan 1, ID pelanggan 1, ID pegawainya misalnya 5, tanggal masuknya tanggal sekarang, tanggal estimasi selesainya memakai fungsi QDate, jadi QDate. Untuk estimasi selesainya interval QD. Lalu total beratnya kita isi 0, harganya juga 0, dan proses transaksinya status transaksinya diisi proses karena memang masih diproses, belum selesai. Jadi transaksi. Nah untuk yang terbaru itu ini yang baru ditambahkan tadi. Selanjutnya tambahkan ke tabel transaksi detail. Di transaksi insert into transaksi detail. Ininya ID transaksi, ID layanan, berat kilo, harga per kilo, dan subtotal. Lalu isi value-nya, ID transaksinya, ID tadi 120.001, ID layanannya, lalu beratnya misalnya beratnya misalnya 4. Harganya karena tadi ID layanannya 2, harganya 7.000. Lalu subtotal itu menggunakan function yang tadi, yang subtotal itu tadi namanya XF subtotal. Nah di dalamnya tadi harga per kilo dengan 7.000. Kita coba ganti ke 120.000.
Trigger sudah dibuat, setelah itu dicoba insert into transaksi detail. Tadi transaksi sudah ditambah, coba ya berhasil dibuat. Setelah itu kita cek apakah di transaksi detail tadi sudah nah di sini tadi awalnya kosong, nah sekarang sudah terisi. Lalu di transaksi detailnya, di ID transaksi 120.001, ID layanan 2, beratnya 4 kilo, harganya 7.000 per kilo, dan subtotalnya menjadi 28.000. Lanjut ke trigger yang kedua, itu otomatis mengubah status transaksi di tabel transaksi menjadi diambil ketika pembayaran pelanggan itu lunas di transaksi pembayaran. Ketika sudah lunas, nanti akan proses transaksinya menjadi diambil. Yang pertama, buat terlebih dahulu create trigger after update. Jadi ketika sudah diupdate menjadi sudah membayar dan lunas, maka nanti status transaksinya menjadi diambil. Status transaksi. After update on transaksi pembayaran. Update di transaksi. Jadi ketika sebelum diupdate di transaksi, jika menggunakan kondisi jika status pembayaran di transaksi pembayaran, jika new ketika status pembayaran sama dengan lunas, dan maka update di tabel transaksi menjadi status transaksi menjadi diambil. Karena ID transaksinya sama dengan new ID transaksi. Di jumlah bayar sekarang sudah lunas, lalu dicek di transaksi. Sekarang ID transaksi 1 yang tadinya masih proses sekarang sudah diambil karena transaksi pembayaran di status pembayarnya sudah menjadi lunas. Lanjut ke selanjutnya, yaitu demonstrasi query tanpa indeks, lalu buat indeks dan demonstrasi kembali query setelah menggunakan indeks. Dan juga menjelaskan perbedaan performa sebelum dan sesudah optimasi. Untuk indeks yang pertama, itu mencari laporan transaksi berdasarkan tanggal. Jadi, berdasarkan tanggal itu explain, kita ambil dari tabel transaksi. Nah, yang ditampilkan itu ada ID-nya, tanggal masuknya, total harga, dan status transaksi. Oke, ID transaksinya, tanggal masuknya, total harga, dan status transaksi. Gimana yang dicari itu di tanggal transaksi pada tanggal, di antara tanggal, misalnya tahun 2026 bulan 1 tanggal 1 sampai
2026 bulan 5 tanggal 31. Saya 2025. Diurutkan berdasarkan tanggal masuk. Coba tanggal transaksi, tanggal masuk. Nah, di sini durasinya itu 0, tapi key-nya masih belum ada indeks, dan baris yang dicari itu hampir seluruh tabel, hampir seluruh data dicari. Lalu kita buat indeksnya. Indeks misalnya namanya transaksi on tabel transaksi pada kolom tanggal masuk. Kita buat, berhasil dibuat. Setelah itu sama, kita jalankan lagi, tapi ini ketika sudah ada indeksnya. Kita jalankan. Possible key-nya sudah menggunakan ID, sudah menggunakan indeks ID transaksi. Lalu yang kedua itu mencari pembayaran yang belum lunas. Nah, itu menggunakan tabel transaksi jalin pelanggan, karena nanti akan menampilkan nama pelanggan. MP nanti pelanggan. Lalu join, karena status pembayaran lunas dan belum lunas ada di tabel transaksi pembayaran, maka menggunakan tabel transaksi pembayaran juga. Transaksi pembayaran atau TPP. Nah, yang ditampilkan itu ada ID transaksinya, lalu nama pelanggannya, lalu jumlah yang akan dibayar, lalu total harganya, lalu status pembayarannya. TP sama dengan TP, di mana TP status pembayaran itu sama dengan belum lunas. Kita coba, ini sebelum ada indeks. Nah, ketika sebelum ada indeks, baris yang dicari, seluruh baris dicari oleh query-nya. Ketika sudah ada indeks, kita buat indeksnya. Pada tabel transaksi pembayaran di status pembayaran. Kita buat indeksnya. Ya, indeks sudah dibuat. Setelah itu kita coba. Ini yang belum lunas. Ini belum ada query. Ini belum ada indeks. Ini sudah ada indeks. Kita cek. Nah, di sini key-nya sudah berubah, yang awalnya 0 menjadi ada menggunakan indeks pembayaran lunas. Nah, untuk rows-nya yang dicari itu awalnya hampir seluruh data dicari. Nah, ini 59.342 data yang dicari. Nah, untuk waktunya ini sama-sama 0, yang harusnya ketika sebelum ada indeks itu waktu pencariannya lebih lama karena datanya dicari semua.
Setelah optimasi dengan indeks, query itu menjadi lebih cepat dicari karena database memakai indeks untuk mencari data. Pada hasil explain-nya biasanya itu kolom D menampilkan nama indeksnya, seperti yang ada di contoh. Jadi, ketika tidak ada indeksnya, query itu berjalan kurang efisien karena database harus mencari hampir seluruh banyak baris data. Dan di sini G-nya juga 0 karena indeksnya belum dibuat. Lalu, jadi perbedaannya sebelum adanya indeks, database itu mencari lebih banyak data, sedangkan setelah adanya indeks, pencarian menjadi lebih efisien karena tidak semua data yang dicari melainkan data yang ditentukannya, yang akan dicari. Sekian dari saya, sebelumnya mohon maaf apabila salah kata dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.